Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan investigasi nilai filosofi pada kepercayaan kebudayaan lokal kebo-keboan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Berikut ada nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Zaki Maulana Nur Al-Fatah, kedua Raka Pradipta, ketiga Ruben Arya Kuswara, dan yang terakhir saya sendiri Dimas Bagas Alfandi. Kebo-keboan budaya merupakan salah satu upacara adat, yaitu berubah menjadi kebo Banyuwangi. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau, namun kerbau yang digunakan bukan kerbau sungguhan, melainkan manusia yang berubah menjadi kerbau. Dengan dikutuk oleh masyarakat, upacara adat tersebut sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Tepatnya pada abad ke-18, kebo-keboan biasanya dilakukan di awal bulan Suro, Penanggalan, Jawa. Tujuan dari upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil panen yang melimpah dan merupakan doa agar proses tanaman benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, cerita asal-usul budaya kebo-keboan di Banyuwangi. Legenda tentang upacara adat kebo-keboan berasal dari kisah Buyut Karti yang mendapat wangsit untuk menggelar upacara bersih desa dengan tujuan agar bisa menyembuhkan wabah penyakit di desa Alas Malang. Penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan oleh kekuatan manusia. Bila terkena penyakit di malam hari, maka paginya akan mati. Selain wangsit tersebut, para petani juga diminta agar menjelma menjadi seperti kebau. Hingga akhirnya upacara adat tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap menjadi kearifan lokal di desa tersebut. Bila melihat sejarah upacara kebo-keboan sudah ada sejak abad 18. Upacara adat ini pada zaman dahulu merupakan sebuah media untuk melestarikan tradisi luhur. Pada tahun 1960, tradisi ini mulai jarang dilaksanakan. Setelah reformasi, tradisi kebo-keboan muncul kembali di desa Alas Malang. Inisiator kembalinya kebo-keboan masyarakat atas bantuan Sahuni. Selain di desa Alas Malang, tradisi ini juga berkembang di desa Alian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian upacara adat kebo-keboan. Yang pertama, upacara tradisi kebo-keboan terdiri dari serangkaian acara. Satu pekan sebelum penyelenggaraan upacara, masyarakat dusun kerajaan desa Alas Malang kompak melakukan kegiatan membersihkan lingkungan dusun dan rumah masing-masing. Lalu yang kedua, sehari sebelum pelaksanaan, giliran ibu-ibu yang berkumpul untuk menyiapkan sejumlah sesaji, mulai dari tumpeng, kinang ayu, air kendi, lingkung ayam, aneka jenang, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mempersiapkan perlengkapan upacara seperti pacul, pitung, tawar, beras, pisang, kepala, bibit tanaman padi, singkal, pera, dan sejenisnya. Selain digunakan untuk keperluan selamatan, sesaji yang sudah disiapkan juga akan ditempatkan di setiap sudut perempatan jalan di dusun kerajaan. Lalu pada saat malam hari menjelang upacara kebon-keboan, giliran para pemuda dusun yang beraksi. Mereka bertugas menyiapkan palawija, tebu, ketela pohon, dan lain-lain. Tanaman yang sudah disiapkan para pemuda dusun akan ditanam sepanjang jalan dusun kerajaan. Selain itu, para pemuda juga harus menyiapkan bendungan. Bendungan ini fungsinya untuk mengairi tanaman yang baru ditanam. Selanjutnya ada penggambaran tradisi kebo-keboan. Kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan ini setiap tahunnya dipilih oleh pemuka adat setempat. Jumlah orang yang dipilih untuk menjadi kerbau jadi-jadian selalu sama setiap tahunnya. Ini salah satu hal yang membedakan tradisi kebo-keboan di dusun kerajaan desa Alas Malang dengan tradisi kebo-keboan di desa Alian. Selanjutnya, kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan mengenakan tanduk dan mengelumuri tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari campuran oli dan arang. Ketika sampai di area persawahan, tingkah laku kerbau jadi-jadian ini
mirip dengan hewan kerbau. Mereka membajak sawah atau berkubang di lumpurnya. Selanjutnya, sementara Dewi Sri menabur benih padi di area persawahan, benih inilah yang kemudian diperebutkan oleh para peserta tradisi adat kebo-keboan. Selain sebagai menolak bala atau bencana, benih ini dipercaya akan mendatangkan keberuntungan dan berkah di area persawahan ini. Tidak jarang kebo-keboan bergulat dengan warga yang berebut benih padi. Selanjutnya, kendati pun demikian, perilaku kebo-keboan ini tidak sampai melukai warga. Segala tingkah laku kebo-keboan berada dalam pengawasan seorang pawang. Pawang ini jugalah yang nantinya akan berperan menyadarkan kerbau kejadian dari peristiwa kesurupan yang biasanya terjadi dalam upacara tradisi ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.